dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita berada di 100 hari dari kemangkatan seorang yang hidupnya betul-betul menjalankan thariqah Sadatuna Ali Abi Alawi, di mana inti daripada thariqah Sadatuna Al-Alawiyin sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Habibul Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, thariqatuna as-sabru wal jabr. Thariqatuna as-sabr wal jabr. Thariqah kami adalah sabar dan senang menyenangkan orang lain. Inilah yang dilakukan oleh yang kita peringati malam hari ini dari kemangkatan 100 harinya almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Al-Habib Umar Ibn Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad rahimahullahu rahmatal abrar wa askanahu jannatin tajri tahtahal anhar ma'an nabiyil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar amin ya rabbal alamin. 100 hari dari kemangkatan beliau tidak terasa. Sepertinya baru beberapa hari yang lalu kita duduk di majelis ini, kita antarkan beliau ke tempat peristirahatan yang terakhir seperti yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau 100 hari yang kita peringati malam hari ini tidak terasa, insya Allah Habib Umar lebih tidak merasakan lagi waktu yang 100 hari lebih singkat lagi untuk beliau. Sebab Rasulullah SAW bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa inna jafihi sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju fihi sahibuhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kuburan adalah merupakan perkampungan pertama, bukan perkampungan terakhir. Maka sering kita dengar orang-orang yang mengatakan mari kita antarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Rasulullah tidak mengatakan terakhir, baru pertama. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Bukan tempat istirahat bagi mereka orang yang tidak beribadah kepada Allah. Tapi begitu seperti orang-orang seperti Al-Habib Almarhum Umar Ibn Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad, tentu beliau adalah istirahat seperti yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustarih au mustarahun anhu, istirahat atau diistirahatkan. Siapa Rasulullah orang yang istirahat? Mereka orang yang hidupnya dimakmurkan untuk ibadah kepada Allah, maka di saat beliau meninggal dunia beliau istirahat. Istirahat dari sholat 5 waktu, istirahat dari hadir majlis taklim seperti Habib Umar istirahat. Istirahat dari kesana kemari melayani umat, jabr khatir, menyenangkan orang lain. Sampai-sampai beliau satu hari kadang-kadang sampai 5 kali, 6 kali kepingin menyenangkan orang, hadir di majlis sana, hadir di majlis ini, hadir di majlis ini. Inilah yang dilakukan oleh almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum. Inti daripada thariqah Sadatuna Al-Alawiyin itu yang biasa dilakukan oleh almarhum. Thariqatuna as-sabr wal jabr. Thariqah kami adalah sabar dan jabr, menyenangkan orang lain. Itu almarhum yang lakukan. Sabar. Kalau tidak sabar, sehari kadang-kadang pindah 4 kali, 5 kali. Begitu malam yang terakhir, kadang-kadang kami ketemu. Kemudian kami ditanya, sudah pindah yang keberapa kali Ustaz Hasan? Saya bilang 4 kali Bib. Saya alhamdulillah 6 kali. Saya jawab kepada beliau 2-0 Bib. Iya, antum menang sekarang. Kadang-kadang kami sama-sama pindah 5 kali di satu majelis. Terakhir kami ketemu. Kadang-kadang ketemunya pun bukan cuma di Malang, di Gondang Legi. Saya tanya, ini tadi pindah yang berapa kali Habib? Ini tadi pindah yang 5 kali Ustaz. Oh iya, saya yang 6 kali. Berarti 1-0 Bib sama saya. Begitu seterusnya, kami terus berusaha. Sabr wal jabr. Menyenangkan orang. Kadang-kadang tidak ada istilah bagi Habib Umar kata-kata la. Bisa enggak Bib? Enggak bisa. Enggak pernah kita dengar kata-kata enggak bisa. Semuanya bisa. Bisa. Hatta cuman datang baca Fatihah kemudian pindah lagi. Cuman baca Fatihah pindah lagi. Kadang-kadang pernah yang terakhir dengan kami undangan di daerah Bulupitu. Di daerah Bulupitu kemudian Habib Umar Jumat mengatakan, Ustadz saya tidak bisa bareng-bareng nanti karena saya harus ada acara di daerahnya Karangploso. Di Karangploso bersama dengan Habib Syekh Abdul Qadir, Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Tapi apa yang terjadi? Begitu disuruh buka, Fatihah dibuka, habis baca Fatihah, Habib saya datang, beliau lompat lewat belakang. Kenapa? Ada Ustaz Hasan di Gondang Legi, saya harus kejar beliau di Gondang Legi. Jabr, kepingin menyenangkan orang, tidak kepingin menyusahkan orang. Afdalul ibadah, ibadah yang paling top dan yang paling tinggi nilainya di sisi Allah, kata Kanjeng Nabi, idkhalu surur ala qalbi akhikal muslim. Menyenangkan, memasukkan kesenangan kepada saudaramu sesama muslim. Atau bahasa dari para habaib adalah jabrul
khatir, menyenangkan orang lain. Ini yang dilakukan oleh beliau. Dan menyenangkan orang lain tidak bisa kecuali didasari dari as-sabr. Kalau sudah orang itu mampu sabr, maka dia akan mampu jabr. Orang tidak bisa jabrul khatir kecuali harus didasari dengan as-sabr. Sabar. Kalau tidak sabar berat, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Sampai di saat-saat detik-detik kematian beliau, kemangkatan beliau di hari Ahad pagi, beliau masih sempat di rumahnya sendiri sibuk dengan kegiatan khitanan masal, dengan kegiatan nyantuni anak-anak yatim. Tapi beliau masih hadir di majlisnya Ustadz Khairuddin, di majlis Rasulullah. Masih disempatkan lagi hadir di majlis yang lain. Duhur beliau sudah terlalu capek. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki yang lain untuk beliau. Tanpa didahului rasa sakit. Mautul fuja'ah tuhfatul mu'min. Kematian yang mendadak adalah hadiah dari Allah untuk setiap hamba-hamba Allah yang dicintai, setiap hamba-hamba yang mukmin. Itulah yang dihadiahkan oleh Allah kepada orang yang sangat-sangat kita kenal luar biasa. Entengan kata orang Jawa. Sangat ringan, tidak pernah mengatakan la, semuanya na'am. Mampu tidak mampu, na'am. Yang penting urusan mampu, nanti urusan belakang. Walaupun terlambat, tetap dia akan hadir. Luar biasa. Maka pahala hadiah untuk beliau yang menyatakan, yang melaksanakan, mempraktekkan inti daripada thariqah Sadatunal Alawiyin, thariqatuna as-sabru wal jabru, tentu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disempurnakan pahala orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa ada hitungannya. Berapa hitungannya? Orang berbuat baik, al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Orang yang melakukan perbuatan yang baik dilipat-lipatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat. Tapi untuk beliau, orang yang sabar bukan 10 kali lipat, bighairi hisab. Begitu nanti datang hari kiamat, apa firman Allah kepada almarhum? Insyaallah beliau akan difirmani oleh Allah. Allah akan katakan kepada almarhum, salamun alaikum bima sabartum. Salam kepada kalian bima sabartum, atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbaddar, dan sebaik-baik tempat kembali adalah surga yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sepak terjang daripada almarhum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan, memberikan keistimewaan kepada almarhum. Tidak ada rasa capek, tidak ada rasa kesal, tidak ada rasa untuk tidak menyenangkan orang. Semuanya waktunya dibuat untuk menyenangkan orang. Tentunya ini adalah akan sangat menyenangkan datuk-datuknya, terutama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Di samping itu, akhlak beliau yang luar biasa. Sering kami hadir bersama-sama di majelis forum peduli Ma'had. Setiap kali mau membaca riwayat rawi daripada Maulid Simtud Duror, beliau padahal lebih sepuh jauh daripada Habib Abdullah Al-Jufri bin Salim. Tapi pamitan dulu, Bib kekno iki yo, Bib iki sing maca yo, Bib iki sing maca yo. Akhlak yang luar biasa. Kalau bukan karena akhlak, tidak mungkin beliau akan pamitan. Wong aku lebih tua daripada Habib Tola, saya kasihkan saya tidak. Tapi ini yang dilakukan, Bib iki yo sing maca, Bib doa iki yo. Ya, lebih-lebih daripada itu, kami bersama beliau seringkali kami katakan, ya Habib, Allahumma ja'alna minal mutahabbin fillah. Mudah-mudahan saya dan panjenengan dijadikan orang yang saling bercinta karena Allah. Amin. Ya, setiap kami datang terakhir, beliau sudah datang duluan. Mesti panitia dipanggil, mas, tolong air hangat untuk Buya. Ambil leonok tolak angin. 1 atau 2 beb, leonok luru berarti ambil aku. Ya, Masya Allah, ini luar biasa perhatian beliau. Akhlak. Dan ini akan mengangkat derajat beliau seperti yang dikatakan oleh Sayyidut Ta'ifah. Imam Junaid Al-Baghdadi, arba'un yarfa'ul abda ila a'lad darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. 4 hal yang akan mengangkat derajat seseorang di derajat yang tertinggi walaupun ilmunya sedikit, amalnya sedikit. Apalagi beliau amalnya Masya Allah luar biasa. Senin Kemis mesti puasa. Kalau sudah waktunya Senin ada acara maulid sore di tempatnya Haji Taufik, itu mesti tidak mau diajak buka. Tidak, saya kasihan istri saya, tak buka dengan istri saya. Itu kebiasaan beliau. Sayangnya kepada keluarga, siapa yang ditiru? Kalau bukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali hari Kamis. Kalau Kamis datang hadir pengajian di Gubuk Laka, Kemisan di tempat kami, beliau pamitan dulu sama istrinya. Aku nanti bukoni di tempatnya Ustaz Hasan. Baru beliau buka di tempat kami. Ya, istiqomah sekali beliau.
Arba'un yarfa'ul 'abda ila a'la darajat wa in qalla ilmuhu wa 'amaluhu. Yang pertama apa? At-tawadhu. Ini yang dilakukan oleh beliau. At-tawadhu. Kemudian al-hilmu, sabar. Kalau enggak sabar berat. Pindah-pindah majlis, pindah-pindah majlis, pindah-pindah majlis. Won sewu kadang-kadang sing dipindahi itu kalau orangnya ngerti, masya Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang sing dipindahi pun orangnya enggak ngerti. Tapi itulah yang dilakukan oleh beliau. Bukan cari ridhonya manusia, tapi cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga as-sakha, loman. Beliau ini loman sekali. Perhatian, kalau enggak loman berat untuk ngopeni anak-anak yatim. Kalau tidak loman berat untuk setiap tahun mengadakan acara kita dan masal sampai 50 anak, sekian anak. Saya tanya, "Bib, ini biayanya berapa?" Ya alhamdulillah Ustaz, ono ai biaya. Kalau enggak loman berat. Ya, berat kalau enggak loman. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang loman itu jauh dekat dengan Allah, dekat manusia, dekat surga, jauh dari neraka. Ya. Kemudian wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun ilan nar. Orang yang medit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Wal jahilus sakhi, orang bodoh tapi dia itu loman, dermawan. Khairun wa ahabbu ilallah minal abidil bakhil. Lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi bakhil. Nek salat ae takbiratul ihram luar biasa, Allahu akbar, tapi medit. Ya, neraka tempatnya. Ini yang dilakukan oleh almarhum, luar biasa almarhum. Ya, dicari-carikan ke sana kemari, masya Allah. Kadang-kadang ngomong dengan saya, "Ustadz, saya ada hajat ini, saya ada hajat ini. Ayo Bib, dipikul bareng-bareng supaya agak ringan." Oh ya Ustadz, masya Allah. Terakhir beliau bilang kepada saya, "Ustadz, ini kusenan di madrasah kami sudah banyak yang keropos. Ada yang usul supaya diganti dengan aluminium." Saya bilang, "Gak cocok Bib, kusenan ini aluminium, pintunya dari kayu, gak nyambung. Terus ya cari kayu. Caranya bagaimana? Halas kita usaha bareng-bareng." Ya, usaha bareng-bareng. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan usaha tersebut. As-sakha, loman. Dan yang terakhir husnul khuluq, akhlak yang baik. Wa innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Dan adalah orang mukmin dengan akhlaknya yang baik akan menyamai orang-orang yang malam untuk ibadah kepada Allah dan siang hari adalah untuk berpuasa. Al Habib Umar diundang, gak tanggung-tanggung, sing ngundang kadang-kadang ke Pamekasan, ke Madura. Diundang ke Madura, hadir ke Madura. Padahal nanti di Madura kadang-kadang nuwun sewu, maaf, penghormatannya juga kurang, tapi beliau tetap saja hadir. Kenapa? As-sabr wal jabr. Sabar. Ya, kalau bukan sabar, berat untuk melaksanakan yang ini. Wal jabr, dan menyenangkan orang lain. Inilah inti daripada thariqah Sadatunal Alawiyin dan dilakukan oleh almarhum.